Salam Persma, salam perubahan. Halo Sobat Meta, gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat terus. Oh ya, sebelumnya perkenalkan namaku Anida Nirwanda Putri yang bakalan nemenin teman-teman sekalian di Metatal kali ini. Oke, pada episode kali ini kita nggak sendirian nih, karena hari ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang yang merupakan salah satu konten kreatif teman-teman nih yang merupakan sekaligus CEO dari Aiko Kreatif, yaitu Kak Rizky Ramadan. Mungkin boleh sapa ke kamera. Halo. Karena topik kita yang cukup relate dengan narasumbernya, yaitu tentang industri kreatif, mungkin dari teman-teman Meta ada yang belum tahu tentang kakak ini kan, boleh dong kakak kenalin dirinya. Jadi nama saya Rizky, saya seorang mahasiswa dan saya part time kerjaan di luar tuh sebagai videographer, dan saya juga punya kreatif agency namanya tuh Aiko Kreatif Indonesia. Oke. Nah, berbicara soal industri kreatif nih, berdasarkan hasil riset dari kru Metanoyak, industri kreatif kan memiliki banyak jenis, mulai dari musik, advertising, video dan lain-lain. Dan untuk perusahaan kakak ini, yaitu Aiko Kreatif, bekerja di bidang apa nih kak? Nah, kalau Aiko Kreatif ini sendiri itu kita bergerak di bidang video, kemudian kita juga ngerjain desain, terus ada animasi juga. Tapi untuk fokusnya Aiko Kreatif sendiri tuh di videografi dan fotografi sebenarnya. Tapi kita tetap ambil kalau misalnya dapat project desain dan lain-lain. Dan kedepannya nih Aiko mau kita expand, kita kembangkan untuk ngerjain website juga mungkin, atau teknologi untuk instalasi event kayak gitu-gitu. Tapi untuk sekarang sih masih foto, desain, sama video kayak gitu. Jadi untuk sekarang fokusnya desain dan foto, tapi bakalan kerja untuk hal yang lebih luas ya kak? Iya, bakalan di-expand untuk kedepannya. Oke. Oh iya, boleh sedikit diceritain tentang awal terjunnya kakak di industri kreatif ini? Apalagi kakak ini kan sempat berasal dari jurusan teknik mesin yang notabene-nya nggak relate dengan jurusan kakak. Jadi awal terjun tuh karena hobi sebenarnya. Awalnya itu hobi bikin konten dari SD sih sebenarnya, dari SD bikin konten di YouTube sama temen gitu kan. Terus karena waktu maba nih, waktu pertama masuk kuliah tuh dapat project dari sekolah. Dari sekolah ada project 1, terus keenakan lah sudahnya itu kan, keenakan. Terus akhirnya mencoba serius bikin agensi sendiri. Awalnya juga Aiko tuh namanya bukan Aiko Kreatif, dulu 40-40 Production. 40. Terus saya buat tim ada desainer, animator, terus ada fotografer. Terus kita rundingkan namanya bersama jadi Aiko. Aiko tuh sebenarnya artinya Aiko Art Industry Consultant. Jadi awalnya cuma nyoba-nyoba kak? Nah, nyoba-nyoba terus dapat keterusan. project. Karena dari hobi dulu kan awalnya. Terus keterusan. Oh, jadi hobi. Oke. Oke, baik. Terus nih kak, bagaimana pandangannya kakak mengenai perkembangan industri kreatif yang ada di Kota Makassar? Soalnya kalau di beberapa kota besar lainnya, misalnya Bandung ataupun Jakarta, seperti ibu kota saat ini, perkembangannya cukup besar lah. Kalau menurut saya di Makassar juga sudah cukup besar perkembangan industri kreatifnya. Karena walaupun masih beda ya sama di Jawa, tapi memang demand permintaan itu di Makassar sudah cukup tinggi karena banyaknya yang butuh kreatif agensi di Makassar, dari mulai UMKM, terus brand dan lain-lain. Karena kalau saya pikir itu kayak misal ada brand Makassar toh, yeah. Brand Makassar, terus mereka hiring agensi dari Jakarta, pertama dari budgetnya pasti nggak cocok lah. Jadi mending mereka cari yang di Makassar. Makanya industri kreatif di Makassar sudah mulai berkembang jauh lah dibanding 3 tahun yang lalu. Awal mulai berkembangnya itu menurut saya pas lagi COVID, awal-awal 2020.
Oh, jadi awalnya yang banyak dari teman-teman di Makassar yang terjun di industri kreatif itu awalnya dari COVID, yang banyak yang keluar ide-ide barunya. Karena saya kan dari terjun di industri kreatif itu mulai dari tahun 2019 gitu, 2019. Nah, terus saya rasakan perbedaannya memang semakin tinggi demand permintaan dari klien-klien ini pas setelah ada COVID. Karena kebanyakan advertising sekarang kan digital semua nih. Kita mulai awalnya kan tahun 2019, di tahun 2019 itu sempat ada kendala vakum atau gimana, atau memang tetap lanjut? Awal mula itu, jadi memang awal mula masih merintis, tapi ada juga, cuman berbeda demandnya di setelah COVID sama sebelum. Tapi tetap banyak permintaan di tahun ini. Di tahun ini, iya semakin tinggi sih. Oh, iya. Tahun ke tahun semakin tinggi menurutku kalau di Makassar. Tetap naik Dika. Terlepas dari perkembangan industri kreatif di Makassar, apa aja sih Kak kendala atau lika-liku saat berkiprah di industri kreatif Makassar? Kalau kendala sebenarnya banyak sekali ya. Kalau kendala pasti banyak sekali karena dari kreatif agensiku juga sendiri belum lebih dari 5 tahun toh. Jadi kita masih belajar semua juga. Kendala dari setiap klien pasti ada kendalanya. Pasti semua itu pasti ada kendala, tapi bagaimana caraku bisa atasi ini kendala? Jadi berteman Kak sama ini klienku. Berteman Kak, terus saya cari sama-sama solusinya biar enak kayak begitu sih. Pasti banyak sekali kendala. Contohnya apa, Dik? Misal kan saya sama klienku pasti beda pemikiranku. Terus ini klienku mau konsep yang kayak begini, videonya itu kayak begini dia jelaskan Kak. Tapi kita dari kreatif agensi itu berpikir kalau konsep kayak begini tuh tidak bagus lah, tidak cocok untuk jadi advertising, tidak selling kini. Dia tidak selling, tidak bakalan terima audiens apa maknanya ini video kayak begitu. Tapi dari kliennya sendiri ngotot mau begini, jadi kita jelaskan kayak begitu kendalanya. Selalu ada tabrakan ide sama klien kalau dari saya sih. Tapi dari sikapnya kita Kak, ya apa yang kita lakukan biar ini klien tetap mau dengar sarannya dari kita. Nah itu makanya kita jelaskan kalau misal kayak begini itu konsepnya kayak begini, yang tadi tuh kasus yang tadi konsepnya kayak begini, itu selling dan konsepnya itu ndak cocok kalau misal mereka mengerti ya kita pakai konsepnya kreatif agensi, tapi kalau misal mereka tetap ngotot ya udah, karena kan memang mereka yang bayar jadi jadi tetap dilaksanakan saja apa yang mereka mau. Iya. Walaupun sudah disampaikan tuh begini kayak gitu sih. Kalau masalah kendala. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi Q&A, di mana kita bakal menjawab beberapa pertanyaan yang diajuin oleh Meta Readers. Nah, saya akan bacakan pertanyaan dari Meta Readers. Nah, pertanyaan yang pertama saya akan bacakan Kak. Mau nanya Kak, gimana cara bangun branding jasa terkhususnya di videografi? Adakah tips and triknya? Tips and trik, perbanyak relasi sih sebenarnya, karena dari relasi kita bakalan kenal lagi orang baru, terus kita di hiring sama mereka gitu. Dan jangan sampai buat kesalahan sama klien, karena pasti berakibat fatal akan jadi mulut ke mulut. Mereka misal ada temannya yang mau ambil agensi Aiko misal, tapi dikasih tahu sama yang pernah bermasalah sama Aiko, bilang jangan sama itu karena mereka banyak trouble-nya kayak gitu. Jadi tetap menjaga kepercayaan ke klien. Jadi kita kerjain dengan maksimal semuanya kayak gitu sih. Kalau dari terkait relasi, kan salah satunya itu memperbanyak relasi. Mungkin ada cara kayak temukan relasinya di mana, atau mungkin adakan acara sama-sama sesama yang kalau pemula. Saya tips dari saya sih perbanyak nongkrong. Oh, perbanyak nongkrong. Iya Kak. Sama orang baru, karena memang basicnya saya juga suka ketemu orang baru, ngobrol sama orang baru, suka ketemu.
untuk berbagi sharing kayak gitu sih. Memperbanyak sharing Dika. Oke. Mungkin saya akan beralih ke pertanyaan yang kedua. Ini salah satu pertanyaan dari Meta Readers. Bagaimana ketika industri kreatif kita tetap mendapat panggung ketika memasuki era 5.0? Tentunya pasti semakin bagus sebenarnya kalau masuk di era 5.0 karena semakin banyak permintaan advertising di bidang visual atau digital. Jadi creative agency pasti bakalan semakin naik sih. Yang membutuhkan juga pekerjaan kreatif semakin tinggi ke depan. Jadi malah semakin bagus intinya kalau memasuki era 5.0. Oh, jadi era ini memang benar-benar bagus untuk para industri kreatif, Dika. Oke. Ada pertanyaan dari Meta Readers. Gear yang dipakai gear apa aja? Gear yang saya pakai tergantung tergantung ke kebutuhan klien. Misal tidak terlalu berat jadi ya kita cuma pakai kamera terus gimbal, tidak perlu lighting segala macam. Jadi kembali ke kebutuhan klien. Tapi kalau saya pribadi, gear yang saya pakai itu Sony A7 III, terus Sony A6400, terus untuk stabilizer sendiri tuh pakai Ronin RSC2, terus monitor Godox berapa ya lupa, yang penting Godox lah, Godox lighting juga pakai Godox semua, ada softbox Godox juga. Cukup lengkap Dika. Iya. Alhamdulillah. Oke. Terus mungkin ini adalah salah satu pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mempertahankan eksistensi di industri kreatif dan bagaimana teknik pemasarannya? Kalau mempertahankan eksistensi, caranya kembali ke pertanyaan yang tadi sebenarnya juga. Jadi kita harus membangun kepercayaan ke klien. Terus kita juga perbanyak konten. Iya. Terus jangan lupa mengupload portofolio dan terus punya ide-ide baru, karena pasti bakalan banyak kreatif agensi yang baru yang lebih kreatif dan segala macam. Jadi kita harus bersaing lah intinya, selalu memunculkan ide baru, itu sih. Jadi salah satu poin pentingnya juga itu tentang formulir apa tadi? Itu terus berinovasi lah. Terus berinovasi. Oke Kak. Terus ada pertanyaan kembali. Aiko buka tempat magang nggak sih Kak? Bakalan buka lah dekat-dekat ini. Tapi untuk sekarang enggak sih. Kita bakalan open hiring untuk internship mungkin around 2-3 bulan ke depan. Sudah punya ide nih Kak buat buka? Iya, buka puasa. Oke Kak. Nah, oke, buat teman-teman, itulah tadi pertanyaan yang ditanyain oleh Meta Readers mengenai industri kreatif kali ini. Oh ya, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan buat pendengar Meta Talk terkait topik kita pada hari ini. Pesan dan kesan apa ya? 2 kata dia, terus berinovasi. Asik, terus berinovasi. Oke. Nah, jadi industri kreatif sejatinya merupakan wadah bagi masyarakat untuk mengandalkan kreativitas dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan kita. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Rizky Ramadan, yang telah menyempatkan waktunya buat sharing bareng teman-teman di Meta Talk kali ini. Buat teman-teman jangan lupa komen and subscribe di YouTube kami Redaksi Meta Noyak, dan follow Instagram kami di Persma PNUP, serta baca berita, artikel dan informasi menarik lainnya di portal berita kami di www.metanoyak.id. Saya Anida Nirwanda Putri pamit undur diri. Salam Persma, salam perubahan.